Salam jumpa sahabat musafir sekalian yang terkasih dalam Kristus. Saya, Frater Arnoldi WCMF, akan menemani permenungan kita pada hari ini dalam edisi Musafir Minggu 3 Mei 2020. Mari kita awali permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, syukur dan pujian atas rahmat iman, harapan dan kasih yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Utuslah Roh Kudus-Mu dalam hati kami masing-masing, agar kami mampu memahami segala rencana-Mu dan mampu menghayati sabda-Mu yang akan kami dengarkan pada hari ini. Berjalanlah selalu bersama kami dalam seluruh peziarahan hidup kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-dombanya mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat musafir sekalian yang terkasih dalam Kristus. Bacaan dari Injil Yohanes yang baru saja kita dengar sangat menarik untuk kita renungkan. Ada beberapa hal yang digambarkan oleh penginjil Yohanes. Tadi kita mendengar ada gembala, ada pintu, ada kawanan domba, dan ada kandang domba. Nah, kita bisa bertanya, mengapa penginjil Yohanes menggunakan tokoh, karakter, atau latar tempat seperti itu? Kita tahu bahwa tujuan utama Yohanes menulis Injilnya adalah supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Kita bisa lihat di Yohanes 20 ayat 31. Nah, kepada siapa Yohanes menulis Injilnya? Yohanes menulis Injilnya kepada jemaat atau umat yang sedang dikucilkan atau sedang ditindas karena iman mereka akan Yesus. Ketika mereka sudah percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, mereka dikucilkan dan diintimidasi. Nah, kepada mereka inilah Yohanes menulis Injil. Makanya Yohanes menggunakan gembala, pintu, kandang domba, dan kawanan domba untuk meneguhkan iman mereka, untuk meyakinkan mereka bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias, Anak Allah yang diurapi.
Sahabat musafir sekalian yang terkasih, sekarang kita akan mendalami bersama makna dari tokoh, karakter, ataupun latar tempat yang digunakan oleh penginjil Yohanes. Pertama, gembala. Dalam kebudayaan orang Yahudi, menjadi gembala itu adalah pekerjaan yang sangat susah. Mereka mendedikasikan, mengorbankan waktu mereka demi keselamatan kawanan ternak mereka. Mereka menghabiskan hampir sebagian waktu mereka untuk menjaga, melindungi, dan merawat ternak mereka. Pada malam hari, mereka berusaha untuk memasukkan kembali ternak mereka, dan sebelum dimasukkan, mereka berusaha untuk menghitungnya satu persatu. Begitu pula ketika mereka mengeluarkannya kembali. Artinya apa? Perhatian, kasih, dedikasi mereka pada ternak mereka itu sangat tinggi. Mereka berusaha untuk menjaganya dari serangan binatang buas, dari para pencuri, para perampok. Semuanya demi apa? Demi keselamatan kawanan ternak mereka. Kedua, pintu. Pintu adalah satu-satunya jalan masuk dan keluar. Penjaga pintu, dia yang menentukan apa atau siapa yang boleh masuk dalam kandang. Dia akan mencari kalau ada kawanan ternaknya yang hilang. Dan Yesus berkata, "Akulah pintu ke domba-domba itu. Semua yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Lalu, siapakah para pencuri atau perampok yang dimaksudkan oleh Yohanes dalam Injilnya? Pencuri dan perampok adalah gambaran dari Yohanes untuk mereka yang berusaha untuk memisahkan jemaat atau umat yang telah percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi mereka berusaha untuk mencegah usaha atau kerja keras dari pewartaan para jemaat yang telah percaya pada Yesus. Dan yang ketiga, kawanan domba. Dalam Alkitab, domba atau kawanan domba adalah gambaran untuk umat Allah. Kita bisa melihatnya dalam kitab Mazmur bab 77 ayat 20 ataupun dalam kitab Nabi Yesaya bab 40 ayat 1. Di situ digambarkan bahwa umat Allah itu seperti domba atau kawanan domba, dan betapa gembala sangat memperhatikan, sangat mencintai, dan sangat menjamin keselamatan mereka. Sahabat musafir yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari bacaan Injil pada hari ini? Mari kita belajar dari Yesus sebagai gembala dan pintu. Sebagai gembala, kita berusaha untuk rela berkorban demi keselamatan orang lain. Kita berusaha untuk menanggalkan segala keegoisan diri kita, kepentingan diri kita, atau kesenangan pribadi kita demi keselamatan orang lain. Dan di tengah situasi pandemik ini, marilah kita berusaha untuk bertoleransi dengan orang lain, saling menolong, dan berusaha untuk rela berkorban demi keselamatan orang lain. Yesus adalah pintu sekaligus gembala yang baik. Dan jika Yesus adalah pintu sekaligus gembala, maka kandang tidak ada. Yang ada hanyalah kawanan. Nah, gereja sebagai umat Allah lebih ditekankan daripada gereja sebagai sebuah kandang atau gereja sebagai sebuah bangunan. Cocok dengan situasi karantina sekarang. Yang penting adalah kawanan, bukan kandang, bukan gedung, atau bukan bangunannya. Dan Yesus adalah pintu, gembala, sekaligus kandang dalam tanda kutip. Dan kita menyembah Bapa dalam Dia, bersama Dia, dan melalui Dia. Yesus adalah titik temu untuk kita semua, bukan kandang atau gedung. Jadi sahabat musafir sekalian, tidak perlu merasa sedih kalau memang saat ini belum bisa ke gereja, karena dalam Yesus, melalui Yesus, bersama Yesus, kita berjumpa dengan Allah. Semoga Tuhan menolong kita. Janji-Mu kami berharap,
kami berserah. Tuhan, kami percaya hanya padamu kami berlangkah. Rebah kami di dalam tangan-Mu, pada janji-Mu kami berharap. Rebah kami di dalam tangan-Mu, pada janji-Mu kami berharap. Tuhan, kami berharap hanya padamu kami berserah. Tuhan, kami percaya hanya padamu kami berlangkah. Rebah kami di dalam tangan-Mu, pada janji-Mu